Dan mereka tanya aku, kereta apa? Aku bingung loh, kereta apa? Aku bilang, kita masuk bukan pakai kereta, kita pakai mobil. Ya, ya mobil, car. Dia bilang car. Oke, paham. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu karena kita akan melewati perbatasan lintas negara. Kita akan masuk ke Kuching, Malaysia. Kita pagi-pagi nih, 7:30, hampir masuk ke perbatasan Entikong. Kita ngantri bensin dulu di Pertamina. Selama di Pulau Kalimantan kita nggak ngisi-ngisi bensin guys, baru kali ini nih mau ngisi. Jadi terakhir kali ngisi itu di Semarang pada saat mau naik kapal. Nah, keliling-keliling ke Pontianak, Singkawang, sampai perbatasan Malaysia nggak ngisi-ngisi sampai sekarang nih. Mau masuk perbatasan Entikong baru mau ngisi. Lumayan, velos. 1 liter bisa 16,2 kilo. Semoga segera buka ya, ini pom bensin. Entikong, to the left. Oh, udah ada tulisannya ya? Udah tuh. Ya, betul. Lihat jalanan bagaimana? Bagus juga nggak? Sangat bagus. Lihat dulu. Oke kok. Oke, bagus. Aku pikir itu udah masuk alat lain, not on the main road, so be not so nice. Tapi bagus. Udah rasa sampai Malaysia nih. Feeling-feelingnya iya ya, karena sawitnya rapi ini yang kiri. Iya. Kayaknya di Tali Kemalen kita masuk tali mana? Semua udah sawit. Iya ya. Dari setelah kita belok dari Singkawang belok kiri itu. Oh, iya. Wah, pana temen nih, mereka mungkin juga mau nyebelang. Halus keliling balangnya ya. Ada coli, lihat deh. I don't know. Kita lihat sini. Mereka. Maybe they just drop off. Oh, mungkin. Aku parkir dulu, tanya dulu deh. Ya, boleh. Ini udah lewat border ya? Iya, itu mau go through the border. Kita turun tanya dulu. Aku tunggu di sini ada apa? Together juga boleh. Boleh. Ini kita masih di pos lintas batas negara yang sisi Indonesia. Kondisinya kita di tengah perbukitan, banyak kabut juga, indah banget, adem. Kita udah sampai perbatasan guys. Yuk kita wis aslak. Kita coba yuk nyebrang yuk. Yuk. Bagaimana? Oke, jadi begitu kita masuk ke sini, yang dicek adalah paspor. Paspor dicek dulu di pintu, sama ditanya vaksin. Vaksin kalau udah 3 kali aman, udah bisa langsung lanjut cap paspor. Tapi karena kita bawa mobil, jadi tadi diarahin masuk ke Bea Cukai untuk bikin form road tax. Tapi karena kita bilang sudah punya karne, jadinya udah nggak perlu isi road tax lagi. Kita diminta tunjukin langsung karnenya ke yang ini, jalur yang ini. Maksud itu kalau nggak ada karne bisa di sana bikin juga? Bukan bikin karne, tapi bayar road tax mungkin ya. Oh. Jadi tanpa memiliki karne, kalau orang bawa mobil dari Indonesia bisa jalan-jalan ke Kuching juga. Oh, karena ini dekat. Maybe ya. Kalau cuma masuk Malaysia, kalau ke
negara lain mungkin. Iya, makanya tadi ditanya apakah kita ke Malaysia aja atau mau ke negara lain juga. Terus kita bilang langsung muter mau ke Eropa. Jadi dari Kuching kita akan nyebrang ke Port Klang langsung masuk Eropa. Terus kita tunjukin kita udah ada karne, jadinya udah nggak perlu lagi road tax-nya. Ya, bagus. Jadi ternyata ada 2 cara guys. Tidak harus bikin karne untuk jalan-jalan di sini di Malaysia. Ya. Semoga hoki datang terus. Oke, yuk kita lanjut proses. Udah, tapi katanya langsung ke sini ya. Bukan pakai road tax, pakai karne. Karena kita dihandle oleh petugas di perbatasan yaitu Pak Bramantio Adi dan Mbak Clarissa. Mereka ramah dan hati-hati sekali dalam pengisian form sehingga tidak terjadi satu kesalahan pun. Kelihatannya memang jarang yang menggunakan karne untuk menyeberang di perbatasan ini. Namun Pak Bram berkali-kali menelpon ke kantor supaya pengisian formnya tidak ada yang salah. Oke, tunggu dulu. Baru pertama? Iya. Halo Pak. Halo. Ini yang mana buat tinggal di sini ya? Yang ada 3. Yang ini yang ditinggal di sini. Ini ditinggal di sini. Kita bawa ini 2. Ya. Yep. Oh. Kalau yang ini memang nggak pernah diambil di mana-mana, yang atas ini. Oh, tinggal di sini aja. Yang atas ini bukti kalau voucher udah diambil. Oh, oke. Ini buat di Malaysia. Di importation ya, Oh, negara oke. importasi. Oh, oke. Udah, robek celak. Aku harus ngomong Iya. Takut nggak rapi aku. Lebih sih. Ini yang aku simpen ya? Iya. Yang buat bawa balik ke Indo. Betul. Ya. Ini mending staples di sini aja ya. Oh, Daripada Hilang kan? deposit. iya. Depositnya mabok kalau nggak balik. Tadi makanya saya kok ininya di atas ya, straplessnya. Taiwan dari Prancis di samping, jadi dia nggak bakal jatuh. Iya. Udah berarti ya? Lebih aman kayak gini. Sudah. Sudah, silakan. Makasih banyak. Makasih. Mbak siapa namanya? Larissa. Asik sekali namanya. Makasih. Thank you. Ya. Akhirnya kita udah keluar dari custom Malaysia. Kira-kira 2 jam. Dari masuk ke border Malaysia dan keluar border Malaysia. Buat orangnya, buat paspor, gampang, cepat. Tapi buat mobilnya itu makan waktu sih. Sekarang kita menuju ke Kuching. Katanya kurang lebih 2 jam. Dan kita nggak dapat SIM card di custom. Begitu kita pakai peda aja. Langsung ke Kuching. Jadi mobil lewat dulu guys. Mobil udah selamat, bisa masuk Malaysia, baru orangnya balik lagi. Kita balik ke imigrasi Indonesia untuk cop paspor. Sekarang kita balik lagi ke mobil. Balik lagi ke mobil, terus kita mau cop paspor Malaysia. Aku pakai Telkomsel ya. Setelah masuk ke Malaysia, masih dekat border. Masih ada sinyal ya? Masih. Jangan khawatir. Nah, saya udah bisa pakai map nih. Lagi ke Kuching. Posisi setil sama di Indonesia ya. Jangan khawatir. Ya. Rasa bagaimana? Udah Seru masuk. juga. Ini pertama kalinya kita lewatin PLBN dengan bawa mobil sih. Jadi kita jadi tahu banyak. Ternyata mobil-mobil yang mau pakai road tax itu harus mobil-mobil yang di Kalimantan Barat aja. Dan yang nyetir itu harus KTP Kalimantan Barat. Atau kalau misalnya orang Jakarta atau orang luar Kalimantan Barat sudah tinggal di Kalbar 3
tahun. Jadi bisa bikin domisili Kalimantan Barat. Baru bisa bawa mobil dari Kalimantan Barat atau mobil Indonesia masuk ke Malaysia. Gitu. Tapi baliknya kalau pakai Rotex baliknya harus lewat sini lagi. Jadi nggak bisa nyebrang-nyebrang ke Malaysia sana, ke Peninsular. Ya. Gitu. Jadi ternyata ada perbedaannya. Sedangkan kalau kita pakai Carne, kita tidak boleh balik lewat sini lagi. Ada bagus, ada nggak bagus ya. Tergantung kita kebutuhannya bagaimana, rute kita mau bagaimana. Tapi menurutku jangan khawatir karena di Kalimantan, di Indonesia sama Malaysia ada tiga port kan. Lebih. Kita cuma nggak bisa masuk balik dari port ini, mungkin bisa pilih yang lain. Oke. Itu tidak betul ya. Border. Ya, border. Oke. Kalau aku ada salah, silakan komen. Jangan mislead the others. Jangan bikin bingung ya. Ya. Tapi bisa tanya yang di custom sih, mereka sangat informatif. Iya, dan mereka sangat senang belajar. Jangan lupa di border Malaysia kita yang pakai Carne itu harus bikin ICP. Dia buat izin kita muter-muter di Malaysia. Nah itu bentuknya kertas yang ditempelin di windshield di depan sini. Nanti ini diserahkan lagi di border tempat kita keluar. Kita akan keluarnya di border yang mau ke Thailand. Jadi kita akan serahkan itu di sana. Oke. Banyak informasi ya kali ini. Semangat. Pertama kali bawa mobil keluar negeri ya. Iya. Wah, cantik Malaysia. Kami datang. Itu ada tebing apa tuh di depan? Batu-batu. Wow, beautiful. Iya, bagus Kayak a painting ya. Iya. Wah, cakep. Wow. Aku suka nih. Iya. Lagi ke Kuilin nih, fake Kuilin. Kok Kuilin? Ini kita on the way Kuching. Ya. Dari Tebedu. Tebedu itu border. Kalau dari Indonesia bilangnya Antikong, masuk Malaysia Tebedu. Tebedu kita on the way ke Kuching. Ya, cantik juga. Cantik pemandangannya, luar biasa. Dan banyak sawit. Masih kecil-kecil sih ini, masih pembibitan ini. Oh, iya. Nanti kita belum masuk Malaysia juga banyak sawit. Ya, masih di Indo juga banyak sawit. Ada yang masih kecil-kecil, ada yang udah besar. Aku suka. Rasanya enak. Buka jendela juga bisa. Tiba-tiba ingat satu joke. Tadi Lucy lagi di mobil kan. Aku mau urus itu tunggu di tempat urus kanet masuk Malaysia kan. Dan mereka tanya aku, kereta apa? Aku bingung loh, kereta apa? Aku bilang, kita masuk bukan pakai kereta, kita pakai mobil. Ya mobil, car. Dia bilang car. Oke, paham. Ya gitulah. Orang Malaysia bilang mobil itu ya kereta. Oke. Kasihan dia. Aku pikir kita masuk pakai kereta api, minta ampun. Kacau. Tapi bagus sih, senang sekali. Wow, pemandangannya ini lagi turun steep loh. Iya. Tapi ini lulus nggak apa-apa, bukan kayak kita naik mana Linjani, minta ampun. Steep sama belok-belok.
Iya, Gila di sini lebih view-nya tuh lebih aman sih. Untuk vertical alignment, horizontal alignment-nya tuh dibikin kita tuh bisa ngeliat cukup jauh, nggak ada tanjakan atau belokan surprise. Iya. Kalau di Indo bilangnya cilukba. 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 Oke. Jadi enggak sih, kita bisa lihat cukup jauh kok, relatif aman. Oh, ada tips guys untuk bawa-bawa barang ya. Sebenarnya kita ada lihat juga YouTuber dari Indo yang udah traveling ke negara-negara lain, rata-rata kan bawa luggage, bawa koper di belakang. Nah itu kita nggak kepikir, kita pikir kayak kita road trip Indonesia aja, bawanya dalam bentuk kita punya storage box gitu, bukan koper yang ada rodanya. Ternyata di border itu barang-barang diminta diturunin, periksa semua di mesin X-ray. Nah untungnya tadi Alvin ketemu staff customnya baik sih, dia bilang udah kita cek aja sini, jadi nggak mesti turunin satu-satu storage boxesnya, kalau enggak mabuk juga dia. Iya, tadi saya bilang harus turun ya, kita banyak palang loh. Dan aku show dia karena kita mau keliling dunia, mana balang, dan show dia buka aja. Nanti aku buka lihat, wih banyak, nanti aku jelasin. Nah ini apa. Setelah itu dia juga bilang ini apa. Oke, aku buka. Nah ini buat ala masak. Dan dia oke, udah tutup aja. Oke, bagus sih, servisnya di sini bagus ya. Oke. Mantap. Kamu udah beli Touch and Go belum? Belum, Touch and Go katanya di Semenanjung. Tapi kenapa udah masuk jalan tol? Kayaknya bukan tol deh, tapi bukan memang tol. Penampilannya persis jalan tol sih. Iya, kayaknya ini quality udah kayak di tol ya. Iya. Tapi tadi kita masuk itu nggak ada gate tol apapun. Bagus. Jalan biasa menyerupai tol ya. Buat yang bertanya-tanya mengenai kaca film, memang begitu masuk ke border Malaysia, kita langsung diminta sama yang petugas jalan rayanya untuk copotin kaca film depan sama yang samping kiri dan kanan. Nah, berhubung petugas itu cuma pakai kaos warna hitam, aku pikir dia kayak calo. Nggak tahu kalau dia memang petugas jalan rayanya. Jadi aku iya aja, tapi aku nggak copotin kaca filmnya. Terus aku langsung urus paspor, cop paspor, terus urus ke custom, urus karne, terus mau masuk cek-cek barang, scan, mereka bilang scan barang kan. Baru terakhir kita mau ngurus ICP atau International Circulation Permit, itu kita balik ke si jalan raya, petugas jalan raya itu. Dan ternyata orang berkaos hitam itu ada di situ, dia ternyata petugas resmi, bukan calo. Tapi mobil kita udah terlanjur lewat, udah lewatin custom, jadi lolos, nggak dipermasalahkan lagi untuk kaca filmnya. Tapi justru setelah melewati perbatasan, kita sempat parkir, aku lihat mobil-mobil lokal Malaysianya malah ada yang gelap-gelap banget kok kaca filmnya. Bloopers. Tali tepat border kau tepedu. Oke. Tali tepedu border. Tepedu. Oke. Tali tepedu border. Kau kucing.